2019 adalah the year of the new birth, itu yang kita percaya bahwa itu secara iman kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau ingatkan bahwa engkau hidup di dalam ranah dunia yang berputar di ranah natural. Katakan sama saya natural. Katakan sama saya natural. Segala sesuatu yang ada di ranah natural, maka akan taat pada satu hukum. Itu mutlak. Hukumnya apa namanya? Hukum kemerosotan. Apapun yang ada dalam dunia merosot. Maka kalau Anda ambil atau menginvestasikan sesuatu, beli barang, maka biasanya accounting Anda mencatat dan kemudian didepresiasi atau diamortisasi. Diturunkan nilainya. Kenapa? Karena tidak ada barang di dalam dunia ini di ranah natural yang tidak taat pada hukum kemerosotan. Amin. Amin. Iya. Salam kanan kiri bilang, termasuk kamu. Bapak Ibu merosot? Iyalah. Waktu SMA lari 400 meter kayaknya tenang-tenang aja, betul nggak? Ya, ada ibu-ibu bilang gini sama saya, Pak, dulu badan saya segini Pak. Saya sambil lihat dia, kenapa bisa jadi begini? Badan saya segini Pak. Kok sekarang bisa jadi segini? Itu yang saya nggak tahu Pak. Dulu saya makan apa aja, nggak gemuk Pak. Tapi hari ini belum makan. Baru lihat menu Pak. Berat badan nambah. Why? Metabolisme Anda turun Bapak Ibu. Amin. Seiringnya usia, maka metabolisme saudara turun. Jangan heran kalau dulu Anda nggak pernah peduli sama yang namanya kolesterol. Mulai umur 40 tahun Anda sudah harus peduli sama kolesterol. Anda nggak peduli sama gula, Anda nggak peduli sama trigliserid, Anda nggak peduli sama banyak hal. Tetapi kalau sudah usianya menua, maka itu semua Anda harus perhatikan. Kenapa? Mau tidak mau kondisi badan saudara merosot. Yang hari ini ubanan, waktu lahir ubanan nggak? Ada yang lahir udah ubanan? Enggak. Kenapa itu muncul itu uban? Karena kita merosot. Satu kali nanti kita harus tinggalkan dunia ini kok. One day. Nah, Anda bergerak di ranah natural, dunia juga sama. Makin ke sini, dunia juga mengalami kemerosotan. Amin. Ya. Zaman tahun-tahun, saya pertama kali masuk airline itu di tahun-tahun 90. 90, saya pertama kali join dengan Garuda Indonesia. Karena Merpati waktu itu membentuk yang namanya Merpati Garuda Group. Maka pilot-pilot Merpati masuk ke Garuda untuk di-train. Dan saya termasuk orang salah satunya. Dulu saya terbang pertama kali pakai pesawat DC-9. Dan di pesawat saya ada 2 buku, tebalnya segini, namanya buku performance. Buku performance itu dibagi 2. Performance for dry season and performance for wet season. Performance buat apa? Untuk mengetahui panjang landasan kita berapa, berat yang bisa kita angkut berapa, kita butuh bahan bakar berapa dari rute ini ke rute itu. Tetapi buku itu hari ini nggak ada. Kenapa? Karena buku itu udah nggak kepake. Kalau dulu kepake, gampang. Kapan saya pakai yang wet season? Kalau saya terbang di bulan yang ber. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari nggak ada ya. Januari, Februari. Maret ke sana dry season. That's it. Buku itu sekarang nggak ada. Kenapa? Karena sekarang bulan April, bulan Mei Anda masih kena hujan. Anda menyadari nggak? Iklim hari ini udah nggak bisa dipredik. Unpredicted. Yang di depan ini teman saya ini masih kerja di Lion, dia bagian hitung performance. Sekarang gimana performance-nya? Ya udah as it is saja. Based on forecast untuk besok aja. Ya gitu ya. Baru kemudian dihitung. Jadi kita nggak bisa bikin planning. Based on wet season and dry season. Nggak bisa. Ngerti maksudnya? Kenapa?
semakin uncertain, semakin tidak karu-karuan. Anda kalau mau ngerasain sensasi temperatur di bawah 0, nggak usah ke kutub. Anda cukup ke Wonosobo, di Lembah Dieng. Saudara tahu nggak? Kemarin suhunya sempat sampai minus 14. Itu es. Di ladang itu es. Semuanya es, jadi es. Orang masuk situ, bayangin. Di tengah-tengah Indonesia dan musim kemarau pula. Ada minus 14 di situ. Ranah natural. Dunia makin hari makin lelah berputar, guys. Amin? Amin? Iya. Nah, kalau Anda sedang bergerak di ranah natural, maka apa yang terjadi? Anda bisa kehilangan apapun, kapanpun. Anda suka atau tidak, Anda siap atau tidak, they don't care. Yang namanya persoalan, yang namanya bencana, tidak pernah permisi ketok pintu dulu. Gak pernah. Siapa yang nyangka seorang mahasiswi, dia baru saja dropping off papahnya di airport, kira-kira jam 5 pagi, jam 5 kurang, papanya mau ke Pangkal Pinang. Hati-hati ya, iya Pi, kamu juga hati-hati ya, ini kamu sendirian nanti ini masih gelap ya. Akhirnya dia langsung ke kampus, tanpa dengerin berita. Sampai di kampus heboh. Apa? Lion Air hilang, Lion Air hilang. Lion kemana? Ke Pangkal Pinang. Hah? Yang jam berapa? Yang jam 6. What? Papa saya ada di sana. Dan sampai hari ini dia gak pernah lagi ketemu sama papahnya. Siap atau tidak siap? Mau atau tidak mau? Suka atau tidak suka? Amin? Kenapa? Karena kita berdiri di ranah natural. Katakan sama saya natural. Amin. Iya. Hukum-hukum itu, matematis itu mengikat. Itu yang Anda harus sadar. Betul secara imanen, secara iman engkau boleh berkata 2019 akan lebih baik. Kenapa? Karena ada intervensi satu pribadi yang supranatural. Amin, yang akan menolong kita. Tetapi dunianya sendiri bergerak menurun Bapak Ibu. Makanya kalau cintamu, kebahagiaanmu engkau letakkan di dalam dunia ini, maka saya pastikan kebahagiaanmu juga pasti akan menurun. Handphone yang engkau beli hari ini harga 24 juta yang kau bisa banggakan itu. Maka tunggulah kira-kira 4 atau 5 bulan. Dia sudah tidak membawa sukacita yang sama dengan waktu pertama kali Anda beli. Iya nggak saudara? Amin. Mobil yang tercanggih yang kau beli itu satu kali nanti pasti akan menjadi mobil kuno. Kenapa? Karena sudah keluar yang baru. Itulah yang dirasakan sama penulis pengkhotbah. Sia-sia usaha menjaring angin. Sebuah putaran yang sebetulnya kalau Anda ikutin, Anda nikmat, itu semuanya sia-sia. Siapa yang nyangka gitu, Anda bisa kehilangan kekasih saudara. Makanya Pak Bu, kalau masih ada keluargamu dan engkau masih punya waktu berkumpul, saya saran nih, ya, nikmati waktu-waktu itu. Nikmati. Jangan dibuang hanya dengan berkelahi Bapak Ibu. Hanya masalah mau makan apa, gue pengen mie, gue lagi pengen nasi goreng, gak bisa. Mie paling enak, enggak. Nasi goreng nih, kayaknya kalau gak kena nasi gak enak, gak bisa. Akhirnya apa? Balik gak jadi makan saudara. Sia-sia banget. Anda masing-masing duduk dalam satu meja, pegang gadget masing-masing. Bahasa saya itu adalah generation stupid. Kenapa stupid? Yang deket lu ngajak ngobrol. Nggak ada yang ngobrol masing-masing. Nggak ada yang ngobrol. Yang jauh diajak chatting. Apa kabar bro? Baik. Lu lagi di mana? Ini lo sebelah kita ada orang. Stupid nggak?
Salam kanan kiri. Itu bukan kita. Amin, saudara. Itu bukan kita. Kenapa? Saya bilang sama anak-anak saya gini, guys, kalau kita lagi ngumpul, kita bikin happening yuk. Kita nikmatin yuk, kita bikin enak yuk, kita enjoy yuk. Kenapa? Karena hari ini papa ada. Next an hour, papamu belum tentu ada bersama dengan kalian. Kamu ada buat papa hari ini. Satu kali nanti, mungkin 1-2 jam. Tidak ada yang bisa jamun. Kamu masih tetap ada untuk papa. Amin, saudara. So, kalau masih ada waktu, enjoy. Nikmati itu. Amin. Karena engkau bisa kehilangan apapun dan Anda bisa kehilangan kesehatan Anda enggak? Bisa. Oh enggak Pak, saya udah olahraga, jaga kesehatan, minum vitamin. Saya punya teman, seorang pastor juga. Badannya besar, hobinya fitness. Kalau makan sama dia rewel. Kenapa? Itu daging merah, harus merah. Ada putihnya dikit dikelentek Pak. Saking gak maunya kesenggol lemak. Terus ini, itu, pokoknya repot deh. Olahraganya gak pernah terlambat, merokok enggak, minum enggak. Tiba-tiba dia gak bisa pelayanan lagi. Why? Karena dia divonis kena leukemia. Tapi hari ini dia sudah kembali dan dia sudah mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Beri kemuliaan dulu yang meriah buat dia. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ada momen di mana sepertinya semua oke kok Pak. Saya udah menjaga, tapi tiba-tiba kesehatan itu hilang. Anda bisa kehilangan uang saudara, kekayaan saudara. Dalam waktu singkat Anda bisa ngomong gini, oh tenang Pak, kekayaan saya nggak habis dimakan 7 turunan. Belum sampai 7 turunan. Sudah habis di tangan saudara. Bisa nggak? Bisa. Jangan terlalu mengandalkan dunia ini. Ini ranah natural. Anda tahu negara terkaya di dunia namanya apa? Yang Anda tahu? Apa? Saya mau kasih tahu ya. Venezuela. Itu negara terkaya di dunia. Kenapa? Karena dia punya cadangan minyak terbesar di dunia. Hari ini negara itu lagi ngapain? Hari ini negara itu bankrupt, bangkrut. 2014 harga minyak turun. Ternyata orang lain survive karena dia punya komoditas lain selain minyak. Dia hanya minyak. Begitu turun harga minyak, habis dia. Akhirnya apa? Semua kesejahteraan, semua tunjangan, semua subsidi dipotong. Terjadi akhirnya apa? Inflasi. Inflasinya berapa? 16 juta %. Kira-kira kalau Anda mau bayangin gini loh. Gini. Kalau Anda beli ayam 1 ekor, ya kan, di Venezuela, harganya 14 juta. 1 ekor. Anda beli 10, ya kan, dapat Avanza. Bankrupt. Akhirnya apa? Bolivar mata uangnya dibuang. Nggak laku. Dibuang di jalan. Mereka gimana caranya hidup? Mereka kembali kepada sistem purba. Apa? Barter. Bro, punya apa bro? Garam. Oke bro, gue minta separuh deh. Boleh. You punya apa? Saya punya ayam nih. Ya udah, garam separuh, ayam 1. Sini, tuker. Nggak cukup, akhirnya mereka ngantri. Tetapi dasar orang tukang hoax. Begitu ada foto uang di jalan, ada foto orang ngantri, dia bikin hoax. Apa? Akhir zaman sudah dekat. Bolivia tidak lagi menggunakan mata uang. Sudah diganti pakai chip, katanya. Saya bilang chip, mang bu. Saya kasih. Beritanya salah, enggak. Itu karena apa? Karena negara ini bangkrut. Negara yang terkaya bisa bangkrut, apalagi cuma Anda.
Amin, saudara. Amin. Iya. Anda bisa kehilangan pekerjaan? Bisa. Siapa yang nyangka sih 8 bulan yang lalu pegawai Pemda Amerika nggak gajian? Pegawai Pemda Amerika Serikat loh. Ini bukan pegawai Pemda Meruya. Amerika Serikat guys. Negara adidaya. Pemerintahnya sama ininya nggak klop, akhirnya nggak keluar tuh uang. Mereka suffer. Semua yang namanya public service stop. Beberapa public service utama stop. Kenapa? Karena Pemdanya nggak dibayar. Aparatnya nggak dibayar. This is the world, Bapak Ibu. Tetapi saya mau kasih tahu firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 yuk. Semua bisa hilang dalam hidupmu. Tetapi Alkitab berkata sama kita hari ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang. Ada satu hal yang gak boleh hilang. Orang bisa tipu kita. Kekayaan yang tadi ada jadi gak ada. Segala sesuatu, kita bisa ngerasain yang namanya tiba-tiba hidup tuh jungkir balik Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bilang begini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Ya, yang kompak. Sesama biskota dilarang saling. Ya, jangan kalah sama biskota. 2, 3, apa katanya? Orang. Amsal 18 ayat yang ke-14. Ya, nggak apa-apa. Jangan dihakimi dong. Ntar rame-rame lu salipin lagi. Ya kita baca, 2, 3, apa katanya? Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang? Iya. Apa aja boleh hilang guys. Selama semangat tidak hilang dalam hidupmu, hidupmu akan baik-baik saja. Amin saudara. Satu yang gak boleh hilang, apa namanya Kesehatan boleh hilang, orang terkasih boleh meninggalkan kita. Kekayaan kita bisa hilang, pekerjaan kita bisa gak ada lagi, kesehatan kita bisa amburadul. Saya mau kasih tahu selama semangat kita masih ada, maka hidupmu pasti akan baik-baik saja. Jadi hari ini jangan kehilangan semangat. Keep up your spirit. Itu yang paling penting. Kondisi dari luar Anda gak bisa kendalikan, tetapi respon engkau punya kendali atasnya. Amin saudara. Oleh sebab itu hari ini, selama semangat, Jurnal Kesehatan berkata 99% penyintas kanker. Tahu penyintas kanker gak? Nggak pernah belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar nih. Penyintas itu bahasa Inggrisnya survivor. Mereka yang selamat. Jadi penyintas kanker itu mereka yang selamat dari kanker. Penyintas kebakaran itu artinya orang yang selamat dari kebakaran. Penyintas kanker, cancer, 99% bukan karena dokter yang hebat, obat yang canggih, alat yang canggih. Enggak. 99% sembuh. Karena apa? Karena semangat hidup yang masih tetap ada. Amin saudara. Makanya kalau ada apapun perhatikan. Orang kalau ada dalam kondisi terpuruk, saya cuma bisa satu, apa? Keep up your spirit. Keep up your spirit. Selama engkau masih punya semangat, pasti engkau akan bangkit. Amin saudara. Yuk bilang sama saya, gagal itu biasa. Lagi-lagi, gagal itu biasa. Salam kiri kanan, depan belakang minimal 4 orang, gak sampai 4 orang gak masuk surga. Ya bilang sama dia, gagal itu biasa bro. Gak ada orang yang berhasil terus. Amin saudara. Gak ada orang sukses yang gak pernah gagal. Setuju saudara? Amin. Tetapi buat saya yang spesial adalah bangkit dari kegagalan. Itu baru luar biasa. Amin saudara. Dan saya percaya yang di KTM, apapun boleh terjadi dalam hidupmu. Tapi engkau pastikan, engkau pasti bangkit. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Haleluya. Waktu saya ngomong soal semangat, saya teringat satu kisah.
dari seorang yang bernama Sanders. Siapa dia? Sanders itu pemilik dari apa? Kentucky Fried Chicken, KFC. Dia pemilik dari KFC. Kenapa saya mau ambil model dia? Saudara tahu nggak? Anda kalau lihat orang sukses jangan gini, waduh Kentucky Fried Chicken hebat ya. Di China mainland saja, itu outletnya kalau nggak salah, itu ada sekitar 16.000 atau something. Anda bisa bayangin nggak kalau seluruh dunia ini, kira-kira berapa uang yang ngalir ke koceknya si Sanders? Tapi udah mati sih ya. Keluarganya deh. Berapa? Mungkin hampir-hampir kayak Bill Gates kayaknya. Ya. Asal Anda makan ayam satu nih, sebagian ngalir tuh ke kantongnya dia. Ribuan outlet. Itu kalau Anda lihat orang sukses tuh begitu. Cuman itu sebetulnya cuman gunung es. Anda harus lihat di bawahnya, Pak. Di bawahnya tuh ada penderitaan, ada air mata, ada kesengsaraan, ada ketegaran, ada semangat yang dipelihara. Amin, Saudara? Amin. Waktu saya lihat kisahnya, ya ampun, yang namanya Sanders, itu hidupnya pahit, Pak. Pahit. Dan Anda tahu nggak, yang keterima sama orang di dunia ini, sekarang, itu resep keberapa? Pernah ada yang baca nggak? Resep ke-1010. Artinya seorang Sanders, waktu dia mau jualan ayam goreng, dia mengalami 1009 kali kegagalan. Yang udah gagal 1000, angkat tangan. Yang pernah gagal 1000 kali. Hah? Yang pernah gagal 100 kali. Jarang, Pak. Kegagalan kita nih kadang-kadang kapok sama kegagalan-kegagalan yang baru 1-2 kali. Udahlah, udah 3 kali. Udah cukup. Ngomong-ngomong nih, kenapa yang namanya paranormal atau dukun selalu dibilangnya orang pinter? Anda tahu alasannya? Salam kanan kiri bilang gini, karena yang datang orang bego. Itu saudara. Itu aja alasannya. Amin, saudara. Amin. Iya, lu kalau datang ke dukun orang bego. Kalau Sanders, orang Indonesia, kegagalan ke-8 dia mulai pikir, waduh ini kayaknya antara hari lahir gue salah nih, gue gak cocok sama bisnis ayam katanya. Mulai datang sama suhu, guru, suhu, coba deh, gue nih kan lahirnya 23 Maret, itu Jumat Kliwon nih, ya. Kira-kira cocok gak sih sama saya mau dagang ayam nih? Suhunya ngeliat, dia bilang, lu gak cocok lu dagang ayam. Hah? Kok bisa? Kalau gue lihat dari model hidung lu nih, ya gue kasih tahu nih, lu cocoknya bisnis yang berkaitan sama udara. Emang kenapa suhu? Lobang hidung lu gede banget. Karena suhu yang ngomong, dia gini, oh iya, amin suhu. Dasar be, haleluya. Dia terus tuh, saya mencoba membayangkan 1009 kali kegagalan, Pak. I cannot imagine. Kentucky setelah saya lihat ternyata bukan kota yang besar. Kira-kira dia nawarin door to door, kegagalan yang ke-200 deh. Itu hampir semua penduduk Kentucky kota itu sudah tahu bahwa Sanders tukang ayam yang gagal. Tukang ayam yang ayamnya gak enak. Amin, saudara. Lagi ada arisan tiba-tiba ketok, terek. Oh iya sebentar, siapa sih? Ini si Sanders katanya. Apaan? Nawarin ayam ya? Ayamnya gak enak. Amin. Ini udah mulut ke mulut nih. Ayam gak enak, Pak. Anda bisa bayangkan gak? Tetapi Sanders gak patah semangat. Dia terus, dia modifikasi lagi. Jual lagi, gak bisa, jual lagi. Resep ke 1010 baru membawa dia sampai berhasil seperti hari ini. Amin Bapak Ibu. Makanya gak salah kalau Alkitab berkata, kalau engkau kehilangan, kau boleh kehilangan apapun. Satu hal yang gak boleh hilang, semangat. Nah hari ini saya mau kasih tips, sama dalam hidup saya. Hidup saya juga gak mudah,
Tetapi yang saya pelihara cuma satu, semangat di dalam hidup. Persoalan banyak. Amin saudara, waktu ada di dalam keterpurukan, saya perlu semangat yang tetap terbakar. Amin saudara, oleh sebab itu hari ini saya share sama saudara. Yang pertama, bagaimana caranya supaya engkau tetap semangat. Coba kita buka Kolose pasal yang ketiga yuk. Ayat 23 dan ayat yang ke-24. Kolose pasal yang ketiga ayat 23-24. Bapak, saya sampai waktunya sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Hah? 8:30 sudah sama QA? Oh belum, oke. Sip. 8:30 pagi kan? Oke. Ya, kita baca sama-sama 2, 3, apa katanya? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti, dan bukan untuk, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan, dari siapa? Dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai Kristus adalah, dan kamu. Yang pertama Pak, kalau engkau mau tetap semangat, jangan gantungkan semangatmu sama respon orang dan mulut orang. Amin saudara. Jangan lakukan untuk manusia, lakukan untuk Tuhan. Anda kerja, kalau Anda kerja buat bos, sebentar lagi engkau akan mengalami kekecewaan. Karena bosmu bisa buta mengupah saudara. Karena bosmu bisa lihat, bosmu bisa nggak adil. Amin saudara. Selama itu manusia, dia bisa melakukan hal yang salah. Anda udah jadi yang terbaik, Anda nggak pernah absen, Anda nggak pernah izin, Anda nggak pernah terlambat. Tiba-tiba junior Anda yang dipromosi, sakit nggak kita? Tetapi kalau kita terbiasa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita akan bicara gini. Orang lain sukses duluan, nggak apa-apa, saya akan datang sama dia. Amin saudara, saya akan salamin. Jangan terus bilang kasih selamat bukan budaya Indonesia, amin saudara. Ada teman saya suka gitu tuh. Lu alasan aja. Kita nggak akan masuk pada frekuensi iri hati. Kita akan menerima, kalah menang itu bukan urusan, bukan buat kita. Amin saudara. Amin. Lakukan untuk Tuhan. Kalaupun orang lain sukses duluan, nggak apa-apa. Aku punya kesuksesanku sendiri. Kesuksesanku akan berbeda. Kesuksesanku akan menjadi yang terbaik. Amin. Gitu. Maka Anda nggak pernah sakit hati. Orang mau sukses. Kalau kita nggak begitu, waduh Tuhan. Anda akan gini loh, semangat Anda akan sangat tergantung dari apa? Ini kalau ngomong pelayan Tuhan nih, tergantung dari jumlah jemaat. Kalau jumlah jemaatnya segini nih, semangatnya gampang. Coba kalau kita ngelayanin, satu gereja isinya 10 orang. 9 nenek-nenek, 1 kakek-kakek. Mau semangat gimana? Saudara mau ngomong keras sedikit takut dia stroke. Bapak Ibu. Banyak orang kalau semangatnya tergantung, wah crowdnya berapa nih? Kalau crowdnya 2.000, 3.000, waduh semangatnya gampang. Kalau saya enggak. Saya mau ada 2 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 1.000 orang, 10.000 orang, I don't really care. Kenapa? This is the way I am. Karena aku melakukannya buat Tuhan. Bukan untuk apa? Bukan untuk siapapun.